Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini melanjutkan perjalanan Qin Mu, Kuezi dan Lan Yutian yang hendak mengambil beberapa jiwa di Aula Wewangian, akan tetapi mendapat perlawanan dari Yuan Sagi Istana Miluo. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Qin Mu merong dengan marah dan menarik pagoda langit kaca bersama dengan 28 langit. Menggunakannya sebagai palu, dia menyapukannya ke satu-satunya dinding yang belum rusak. Serangan ini sungguh luar biasa. Sejak penyempurnaan pagoda langit kaca, ini adalah pertama kalinya harta karun nomor 1 di dunia dilemparkan ke dalam pertempuran. Ketika kekuatannya meledak, itu benar-benar mengejutkan dunia. Otot Qin Mu melebar, dan dia melompat-lompat. Kekuatan sihir dan ki vitalnya membanjiri 28 langit, mengaktifkan semua harta berharga. Kekuatan pagoda langit kaca tidak kalah dengan harta karun yang mulia. Itu melampaui anak panah Lan Yutian. Pagoda langit kaca menyapu dinding dan membukanya. Bahkan guru privatnya pun dilemparkan ke dalam lukisan itu. Lukisan itu kehilangan koneksi dan melayang di udara. Tiba-tiba, itu meluas dengan cepat dan pecahan jaring surga yang menyeluruh terbang keluar. Pohon dao di depan Qin Mu langsung menjadi sangat megah. Saat serangan ini menyapu pohon, sebenarnya tidak dapat melukai pohon dao sedikit pun. Di bawah pohon kuno itu, cendekiawan mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Cendekiawan berdiri dan berjalan mendekat. Tubuhnya sangat lemah dan tidak tampak nyata, seolah-olah dia tidak memiliki tubuh jasmani yang nyata. Qin Mu tercengang, dan dia buru-buru mundur. Pagoda langit jernih di tangannya berputar, dan 28 jenderal surgawi semuanya memasuki surga dalam upaya untuk melarikan diri. Pelajar itu sampai di tepi fragmen surga yang menyeluruh dan tidak bisa melangkah keluar lagi. Saat Qin Mu menghela nafas lega, buah dao di pohon kuno terbelah, dan seorang guru privat jatuh dari buah dao. Kepalanya menunduk, dan kakinya terangkat. Ketika dia melarikan diri dari buah dao, dia telah berubah menjadi kepala dan kakinya. Buah dao lainnya terbelah, dan guru privat lainnya keluar. Di pohon dao, bunga dao bermekaran, dan ada juga guru privat di dalamnya. Ketiga guru privat itu berjalan keluar dari fragmen surga yang menyeluruh dan menyerbu pagoda langit kaca. Qin Mu dengan cepat mundur dengan pagoda langit kaca dan berteriak, "Semuanya, mengapa kamu tidak bangun pada saat kritis ini?" Suaranya bergemuruh saat bergema di 28 langit Clear Sky Pagoda. Jiwa para dewa kuno, ahli penciptaan, dewa selatan Jukwe, kaisar cahaya, dan makhluk lain yang telah dia serap terbangun dan melihat sekeliling dengan takjub. Kuezi dan Lan Yutian juga terbangun, dan mereka melihat 3 guru privat membantai mereka ke surga untuk menyerang mereka. "Saudaramu!" Dewa selatan Jukwe berseru keheranan ketika dia melihat Qin Mu. "Mu King!" Yang mulia Yu juga melihat Qin Mu dan berseru. Kaisar cahaya hanya memiliki roh primordialnya dan tanpa daging. Dia berteriak, "Tempat ini sungguh aneh. Semuanya, bertarunglah denganku." Dia layak menjadi kaisar era cahaya merah. Dia memimpin dan bergegas maju untuk menyambut guru privat. Meskipun roh primordialnya hanya tersisa, kemampuannya bukanlah masalah kecil. Dengan roh primordialnya sebagai tubuh jasmaninya, dia membuka dan menutup tangannya lebar-lebar, sepertinya dia akan bertarung dengan tubuh jasmaninya. Dewa Selatan Jukwe menjerit dan berubah menjadi burung berwarna merah terang untuk menghadapi guru privat lainnya. Dia melepaskan jurus mematikannya. Di sisi lain, Kuezi dan Lan Yutian sedang berlari. Dewa ciptaan kuno lainnya mengepung guru privat ketiga dan melawannya. Kuezi dan Lan Yutian diam-diam menembakkan panah dari samping. Qin Mu memobilisasi kekuatan harta karun di pagoda langit kaca. Setelah disempurnakan oleh Buta dan Bisu, kekuatan harta karun ini menjadi sangat kuat. Mereka terus-menerus membombardir ketiga guru privat tersebut. 28 langit berada dalam kekacauan, dan ada orang yang menerima petunjuk terus-menerus. Setelah menerima petunjuk, orang-orang ini menjadi pusing dan berhenti berkelahi. Sebaliknya, mereka melantunkan kitab suci dengan lantang. Cambuk ketiga guru privat itu sepertinya mampu menembus segala jalur, keterampilan, dan seni dewa. Dengan satu cambuk, mereka bisa mengenai seseorang, sehingga mustahil bagi mereka untuk menghindar. Setelah dipukul dan hati dao mereka hancur, mereka akan mendengarkan perintah mereka. Dalam sekejap mata, banyak dewa kuno dan ahli penciptaan terkena dampaknya. Hanya Kaisar Cahaya, Dewa Selatan, dan Lan Yutian yang mampu bertahan. Adapun Kuezi, kepalanya tiba-tiba terkena penunjuk saat dia berlari, dan dia juga terkena penunjuk. Tiba-tiba, Kaisar Cahaya berteriak dan terjatuh ke tanah karena penunjuknya. Dewa Selatan kemudian terjatuh, dan Lan Yutian mengeksekusi seni surgawinya untuk memasuki jalan tersebut. Setelah selesai, dia ingin menggunakannya lagi, tapi dia dicambuk. Ketika dia bangun, dia melihat Kaisar Cahaya, Kuezi, dan yang lainnya berkumpul. Sekolah swasta telah muncul kembali, dan mereka duduk di sekolah swasta, belajar. Aneh. Lan Yutian berteriak dalam hatinya dan melihat dirinya yang lain. Dia melihat Yang Mulia Yu juga duduk di sana membaca,
dan dia langsung menyerah. Aku yang lain tertekan di sini selama jutaan tahun dan tidak bisa melarikan diri. Sepertinya aku juga tidak bisa melarikan diri. Qin Mu naik ke udara dan berlari menjauh. Sambil berpikir, busur ilahi terbang, dan Qin Mu berbalik untuk menembak. Dengan suara mendesing, dia mengirim ketiga guru privat itu terbang. Ketiga orang itu langsung mengejarnya dan menyerangnya dari tiga arah berbeda. Qin Mu tidak bisa berlari tepat waktu dan segera mengeksekusi ranah harta karun ilahi embrio rohnya. Tidak peduli dari arah mana ketiga guru privat itu menyerang, mereka akan selalu menyerang bagian depannya. Tiga petunjuk terbang ke atas dan ke bawah. Qin Mu melemparkan busur ilahi di tangannya, dan roh primordial di belakangnya bangkit. Dia meraih busur dewa dan menembaknya. Sementara itu, dia mencengkeram pagoda langit kaca erat-erat dengan kedua tangannya dan melawan tiga guru privat. Ketiga guru privat itu terbang ke atas dan ke bawah, menyerang berulang kali. Tiba-tiba, Qin Mu tidak bisa bertahan tepat waktu dan dahinya dipukul dengan cambuk. Qin Mu menggelengkan kepalanya dan mengusir guru privat itu. Dengan keras, guru privat itu meledak. Dia menerima dua petunjuk lagi di kepalanya. Qin Mu mengangkat pagoda langit kaca dan menyapu dua guru privat lainnya, membelah mereka menjadi beberapa bagian di udara. Qin Mu menghela nafas lega dan berdiri. Dia melihat beberapa guru privat berjalan turun dari pecahan pagoda surga yang menyeluruh, dan hatinya bergetar. Ketiga guru privat itu tidak mengambil tindakan lagi terhadapnya. Salah satu dari mereka menjentikan lengan bajunya dan berkata, "Kamu mempunyai daun pohon dao seorang ahli, jadi mereka tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Lupakan saja, pergi saja." Qin Mu menyentuh daun willow di tengah alisnya dan menghela nafas lega. Untungnya, sebelum perjalanan ini, aku menyuruh Yan Er membawa Lan Yutian untuk tanpa malu-malu meminta sehelai daun pada Tai Yi. Kalau tidak, bahkan aku pun akan mati di sini. Kemampuan para guru privat ini sungguh aneh. Ketika Qin Mu melepaskan ranah harta karun ilahi embrio rohnya, dia praktis tak terkalahkan. Kecuali dia menghancurkannya dengan kekuatan sihir yang besar, tidak ada cara untuk menembus pertahanannya. Alam semacam ini bahkan lebih sempurna daripada 3 kepala dan 6 tangan Kaisar Cahaya, namun alam ini mudah dipatahkan oleh para guru swasta ini. Untungnya, penunjuknya tidak memiliki banyak kekuatan, atau kepala Qin Mu sudah lama hancur. Sekolah swasta yang telah dihancurkannya dikembalikan ke keadaan semula, dan suara bacaan yang jelas terdengar dari dalam. Qin Mu menghela nafas gemetar dan menggunakan pagoda langit kaca untuk berjalan menuju sekolah swasta lagi. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Dao saudara, kamu adalah eksistensi yang telah menjadi Dao, jadi mengapa kamu mempersulit kami orang-orang di dunia sekuler? Mungkinkah keberadaan alam semesta sebelumnya semuanya menindas yang lemah? Jika Anda dapat melihat bahwa saya telah mencapai jalur tersebut, maka saya tidak bodoh seperti mereka. Esensi Santo dari Istana Miro. Saya ingin meminjam nyanyian mereka untuk membantu saya melarikan diri. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Saya bukan eksistensi dari era alam semesta sebelumnya, tapi saya sudah hidup selama 3 era alam semesta dan mencapai Dao 2 kali. Jadi, saya menanam 2 buah Dao." Guru privat lainnya berkata, "Dalam kehidupan ketigaku, aku tidak berhasil mencapai Dao tepat waktu dan hanya membudidayakan pohon Dao dan bunga Dao. Alam semesta hancur, dan bencana besar meletus. Aku tahu aku tidak bisa melindungi diriku sendiri, dan pohon dunia dipenggal oleh seseorang, memotong jalan menuju alam semesta masa depan. Oleh karena itu, aku tidak punya pilihan selain memohon kepada penguasa Istana Miluo untuk bersembunyi di Istana Miluo dan menerima bantuannya untuk melewati bencana besar." Guru privat ketiga berkata, "Ada 4 fase alam semesta yang mengalami kesuksesan, kelangsungan hidup, dan kehancuran. Alam semestamu masih pada tahap ini dan belum mengalami 2 fase kehancuran, jadi kamu tidak tahu betapa mengerikannya saat kiamat. Jika kamu bisa membantuku membebaskan diri, aku akan mengajarimu metode untuk mencapai sang jalan. Di masa depan, ketika alam semesta ini hancur, kamu juga dapat menghindari bencana." Qin Mu berdiri di pagoda langit hijau dan tersenyum. "Kenapa kita tidak melakukan ini? Ajari aku teknik formasi Dao, lalu serahkan padaku. Aku tidak akan membunuhmu, dan aku akan pergi. Bagaimana menurutmu?" Anak bodoh. Ketiga guru privat itu tidak keberatan dan berkata, "Kamu bisa melarikan diri karena daun pohon Dao yang diberikan seorang ahli kepadamu. Namun, kamu masih jauh dari bisa melakukan apapun padaku. Aku punya keajaiban dan peluang tertinggi tepat di hadapanmu. Jika itu orang lain, mereka akan menundukkan kepala dan mempelajari jalur, keterampilan, dan seni dewa tertinggiku." Seorang guru privat mengetukkan penunjuknya dengan ringan, dan sebuah gambar muncul di langit. "Ini adalah situasi ketika penguasa duniamu bertemu denganku saat itu dan bersujud kepadaku. Mereka sudah seperti ini, tapi kamu adalah orang yang bodoh." Qin Mu melihat lukisan itu dan melihat bahwa orang-orang di dalamnya adalah ahli penciptaan seperti Grand Emperor, istana, dan sekelompok dewa kuno. Kaisar Langit Taichu juga ada di antara mereka. Pasti saat mereka menjelajahi ibu kota Giok. Namun,
Xu Jun dan yang lainnya tidak ada dalam lukisan itu. Xu Jun dan yang lainnya pasti mengambil jalan yang berbeda dan tidak menemukan aula wewangian. Pelajar dalam lukisan itu masih duduk di bawah pohon Dao. Grand Emperor dan yang lainnya bersujud padanya, memintanya untuk memberikan seni suci tertinggi. Bahkan para dewa kuno pun bersujud padanya. Hanya Kaisar Langit Taichu yang berdiri di samping dan memandangnya dengan jijik. Pemandangan ini sangat hidup dan hidup, hidup dan hidup. Itu mencerminkan ekspresi semua orang dan bahkan hati mereka saat itu, jadi itu tidak bohong. Saat itu, orang-orang istana Grand Emperor memang memuja Yuan Sage istana Milwo ini dan memintanya untuk mengajari mereka teknik tertinggi. Namun, mereka tidak tahu apakah Yuan Sage dari istana Milwo telah menyampaikannya kepada mereka. Mungkinkah kemampuan Grand Emperor untuk mengembangkan surga kesadaran agung dan menanamkan kesadarannya di kekosongan tertinggi ada hubungannya dengan Yuan Sage dari istana ilusi ini? Hati Qin Mu sedikit bergerak. Surga kesadaran agung Grand Emperor memiliki kelemahan yang sangat besar. Meskipun dia telah menanamkan kesadarannya di kekosongan tertinggi dan menyempurnakannya menjadi pohon Dao, bunga Dao, dan buah Dao, dia tidak dapat mencapai kesempurnaan. Pencapaiannya di alam Dao juga biasa-biasa saja, tidak tinggi maupun rendah. Lebih jauh lagi, budidayanya telah diakumulasikan oleh kekuatan pengorbanan dari master ciptaan lainnya dan tidak dikembangkan oleh dirinya sendiri. Kemungkinan besar ketika Yuan Sage dari istana Milwo memberikan teknik tertinggi kepadanya, dia memiliki beberapa pemikiran yang tidak benar dan dengan sengaja meninggalkan banyak celah agar kehalusan Grand Emperor akan menjadi lebih bias. Meskipun dia memiliki kekuatan yang besar, dia semakin jauh dari pencapaian Dao. Qin Mu menebak intinya, dan tatapannya berkedip. Dia berkata sambil tersenyum, kalau begitu, mengapa mereka ingin menyegelmu? Guru privat lainnya berkata, ceritanya panjang. Masuklah dan dengarkan, saya akan menceritakannya padamu. Qin Mu tertawa keras dan menembakkan anak panah dengan busurnya. Bahkan jika kamu tidak mengatakannya, aku pasti sudah mengetahuinya. Mereka tertipu oleh tipuanmu dan dicambuk olehmu, menjadi alat yang kamu gunakan untuk membantumu melarikan diri. Teknik tertinggimu kemungkinan besar menggunakan keyakinan atau persembahan korban untuk mencapai Dao. Tingkat kultivasi Kaisar Agung dirusak karena dia mempercayaimu. Ketiga guru swasta itu terbang dan penunjuk mereka mengenai panah satu demi satu. Namun, kekuatan panah yang ditembakkan Qin Mu tidak ada taranya. Ketika tiga penunjuk mendarat di anak panah, mereka tidak bisa memblokirnya sama sekali. Anak panah itu melesat ke pecahan surga agung, dan bunga Dao di pohon Dao jatuh. Salah satu guru privat menghilang dengan keras. Qin Mu menembakkan dua anak panah lagi, dan dua anak panah mendarat di dua buah Dao. Dua guru privat lainnya juga menghilang satu demi satu. Sekolah swasta itu sunyi. Lan Yutian, Kuizi, dan yang lainnya bangun kembali. Qin Mu memanfaatkan pagoda langit kaca dan menghancurkan sekolah swasta menjadi beberapa bagian dengan satu serangan. Dia berencana untuk membawa semua orang pergi dan berkata sambil tersenyum, orang yang menyelamatkan mereka kemungkinan besar adalah Grand Primordium. Hanya saja dia tidak tersihir olehmu. Itu sebabnya mereka menyegelmu di sini, mencegahmu melarikan diri. Buah bunga Dao itu terbang lagi dan digantung di pohon. Ketiga guru privat itu muncul lagi dan datang dengan agresif. Mereka berteriak keras, kamu tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Saya bersumpah tidak akan melepaskanmu hari ini. Tiga petunjuk itu terbang ke atas dan ke bawah, dan hampir tidak ada orang yang bisa menahan satu pukulan pun. Setelah mengalahkan Lan Yutian dan yang lainnya satu kali, semua orang menjadi patuh lagi. Qin Mu menyelamatkan beberapa orang, tetapi mereka juga dicambuk oleh Tuan He, dan mereka kembali membaca kitab suci. Tiga guru privat, tiga cambuk, memukul kepala Qin Mu. Namun, bagian tengah alisnya dilindungi oleh daun pohon Dao, sehingga tidak dapat melakukan apapun padanya. Hanya ada beberapa benjolan di kepalanya. Ketiga guru privat tersebut mengubah strategi mereka dan menggunakan penunjuk untuk mengambil daun willow di tengah alisnya. Qin Mu menekan bagian tengah alisnya dengan satu tangan dan melambaikan Clear Sky Pagoda dengan tangan lainnya. Tiba-tiba, fragmen surga yang menyeluruh meluas dan menyerangnya. Pelajar di bawah pohon berdiri dan bersiap untuk membunuhnya secara pribadi. Qin Mu tidak berdaya dan hanya bisa mundur. Sekolah swasta kembali ke keadaan semula, dan cendekiawan kembali ke bawah pohon. Dia masih memegang buku itu dan memandang Qin Mu dari waktu ke waktu. Fragmen surga yang menyeluruh juga diubah menjadi lukisan dan digantung di dinding sekolah swasta. Setelah beberapa saat, Qin Mu menembakkan panah lain ke buah Dao dan bunga Dao. Ketiga guru privat itu sangat marah, dan bunga Dao buah Dao jatuh dari pohonnya. Mereka semua lenyap, dan ketika Qin Mu bergegas menyelamatkan semua orang, bunga Dao buah Dao kembali ke pohon. Ketiga guru privat itu datang dengan marah, dan terjadi keributan lagi. Lan Yutian, Kui Ziming, dan yang lainnya ditekan sekali lagi, membaca kitab suci mereka dengan patuh. Qin Mu melarikan diri lagi dan berhenti di luar sekolah swasta. Dia mengatur napasnya dan menembak lagi. Bajingan,
Pelajar di bawah pohon juga tidak bisa menahan amarahnya. Dia berdiri dan menggulung buku itu ke dalam tabung buku. Dia menunjuk ke arah Kinmu dan berkata dengan marah, "Apakah kamu sudah selesai? Jika aku tidak terjebak di sini, sehelai daun bisa membunuhmu." Di pohon dao, buah dao bunga dao terbelah dengan panik. Satu demi satu, guru privat keluar dari buah dao bunga dao dan bergegas menuju Kinmu. Di luar sekolah swasta, Kinmu tidak takut sama sekali. Alam harta karun ilahi embrio roh diaktifkan, dan Kinmu menggunakan pagoda langit kaca sebagai palu untuk menyapu semua guru privat. Kekuatan pagoda langit kaca meledak, menghancurkan guru privat itu hingga berkeping-keping. Kekuatan pagoda langit kaca sangat kuat. Belum lagi guru privat ini, bahkan aula wewangian pun bergetar tanpa henti. Bangunan di aula itu hancur menjadi bubuk. Yang aneh adalah aula ini dihancurkan dan dikumpulkan. Tidak peduli betapa menakjubkannya kekuatan penghancurnya, aula itu dengan cepat kembali ke keadaan semula. Guru privat itu terus berdatangan, dan petunjuk mereka terbang ke atas dan ke bawah. Setiap serangan begitu indah sehingga mengenai kepalanya tanpa halangan apapun. Kepala Kinmu pusing karena pemukulan, dan dia menjadi kejam. Dia tidak memblokir penunjuknya dan hanya fokus mengaktifkan kekuatan pagoda langit kaca, membunuh satu demi satu guru privat. Semakin banyak guru privat yang keluar dari buah dao, dan mereka datang menerkam seperti banjir. Banyak guru privat menerobos pertahanan Kinmu dan bergegas ke depannya untuk mengambil daun willow di tengah alisnya. Saat daun willow hendak dipetik oleh mereka, roh primordial Kinmu tiba-tiba bangkit dari belakangnya, dan tangannya yang besar menutupi dahi Kinmu. Guru privat itu sangat marah, dan cambuk mereka terbang satu demi satu, memukuli Kinmu dan roh primordialnya sampai kepala mereka tertutup. Di luar aula, Nenek Si, Buta, Bisu, dan yang lainnya menatap aula dengan gugup. Aula itu bergetar tanpa henti, dan sepertinya ada monster besar yang bertarung di dalam. Semua orang di luar aula tercengang. Setelah bergoyang selama 6 hingga 7 hari, aktivitas di aula akhirnya mereda. Masih ada hal-hal di dunia ini yang tidak dapat dibongkar oleh Master Kultus Qin. Su Shenghua tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan sedih. Di aula, di bawah pohon dao, sosok cendekiawan itu menjadi semakin redup. 6 hingga 7 hari terakhir juga menghabiskan banyak energinya, tapi dia masih tidak bisa membunuh Kinmu, yang membuatnya sakit kepala. Dia hanya bisa mengingat para cendekiawan swasta itu dan berhenti menyerang Kinmu. Kinmu datang untuk mengganggunya lagi dan menembakkan buah dao miliknya. Pelajar itu juga takut padanya, dan seorang guru privat berkata, "Kamu tidak tahu malu dan menggangguku tanpa peduli. Jika aku tidak bertengkar denganmu, siapa yang ingin kamu selamatkan? Aku akan mengirim mereka keluar untukmu. Namun, sisanya harus tetap di sini." Kinmu menghela nafas lega. Pertarungan beberapa hari ini membuatnya tidak tahan lagi. Jika mereka terus bertarung, dia mungkin akan muntah darah karena kelelahan. "Saya ingin beberapa orang ini." Tatapannya berkedip-kedip, dan dia menunjuk ke arah Lan Yutian, Yang Mulia Yu, Kuezi, Dewa Selatan, dan Kaisar Cahaya. Pelajar itu ragu-ragu ketika dia menunjuk Dewa Selatan dan Kaisar Cahaya. Dewa Selatan dan Kaisar Cahaya adalah dua orang terkuat di sekolah swasta, dan sangat bermanfaat baginya untuk membebaskan diri sesegera mungkin. Kinmu melihat keraguan-raguannya dan hendak menembak lagi ketika seorang guru privat buru-buru berkata, "Mereka bisa memberikannya padamu. Namun, kamu harus bersumpah untuk tidak memasuki aula untuk menggangguku lagi." Kinmu mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Aula wewangian ini bukan tempat yang baik, dan yang lainnya tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak sabar untuk pergi dari sini, jadi mengapa aku harus mengganggumu? Kamu harus bersumpah untuk membawa orang-orang ini dan segera pergi. Jangan memaksakan keberuntunganmu." Pelajar dalam lukisan itu berdiri dan bergumam pada dirinya sendiri sejenak. Dia kemudian mematahkan cabang dari pohon dao dan memotongnya menjadi sebuah penunjuk setebal jari, mengirimkannya keluar dari lukisan. Seorang guru privat meminjam cambuk guru dengan kedua tangannya dan mengirimkannya keluar dari sekolah swasta. Dia memegang cambuk guru dengan kedua tangannya dan berkata, "Cambuk guru ini dimurnikan dari cabang di pohon dao, dan mengandung semangat dao agungku. Bersumpahlah pada cambuk guru dan segera bawa orang-orang ini pergi. Cambuk guru ini akan menempel pada dirimu, dan kemanapun kamu pergi, cambuk itu akan mengikutimu. Jika kamu melanggar sumpah, cambuk guru akan mencambuk." Kinmu ragu-ragu dan tidak menerimanya. Sebaliknya, dia memeriksanya dengan cermat. Namun, penunjuknya lurus dan terkesan lembut. Tanda-tanda pada kulit kayu sangat aneh, seperti tanda-tanda dao besar. Itu adalah keajaiban dao agung di seluruh alam semesta. Dibandingkan dengan pointer lainnya, cambuk pointer ini terlihat jauh lebih indah. Tanda dao di kulitnya akan meledak dari waktu ke waktu dan berputar di sekitar penunjuk, mengeluarkan suara dao yang menyenangkan. Lelah sekali bahwa cambuk dari Akademi Swasta Tuan tidak disempurnakan oleh cabang di pohon dao. Kekuatan dan keajaibannya lebih rendah daripada cambuk ini. Kinmu melirik cendekiawan di bawah pohon dan berkata dengan curiga, "Kamu mematahkan salah satu cabang di pohon dao dan membuatku bersumpah pada cabang itu. Kamu juga mengatakan bahwa cabang ini akan mengikutiku. Jika aku tidak mengingkari janjiku, bukankah itu berarti penunjuk ini milikku?" Sarjana itu duduk di bawah pohon dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Guru privat di depan Kinmu berkata, "Jika kamu tidak melanggar sumpahmu, tidak ada salahnya memberikan petunjuk ini kepadamu. Kultivasiku adalah sesuatu yang tidak dapat kamu perkirakan.
Petunjukku ini pandai mengenai roh primordial dan hati Dao. Tidak peduli siapa itu, selama penunjuknya dinaikkan, itu akan mengenai roh primordial. Begitu roh primordial dipukul, hati Dao akan menjadi bodoh. Qin Mu skeptis. Pelajar di bawah pohon mengangkat alisnya dan mencibir, kamu lebih mencurigakan dari siapapun, jadi kamu pasti seseorang yang tidak memiliki nasib. Jika kamu terus curiga, kesepakatan kita akan dibatalkan. Terus tembak, saya ingin lihat berapa puluh ribu tahun kamu bisa menembakku. Qin Mu segera tersenyum dan berkata, aku bersumpah. Setelah dia mengatakan itu, dia meraih penunjuknya dengan satu tangan. Guru privat itu tidak mau melepaskannya dan langsung berkata, penunjuknya ada di tanganku, bersumpah demi penunjuk di tanganku. Qin Mu mengambilnya dan tersenyum. Lebih baik bersumpah di tanganku. Bukannya aku tidak mempercayai Yuan Sage. Yah, aku hanya tidak mempercayainya. Dia mengambil cambuk pengajar dan memeriksanya secara detail. Dia kemudian menggunakan ki dan kesadaran vitalnya untuk memeriksanya satu persatu. Dia kemudian melepas separuh daun willow di tengah alisnya dan diam-diam memeriksanya dengan mata vertikal di tengah alisnya. Dia tidak menemukan metode tersembunyi apapun dalam cambuk pengajaran dan baru pada saat itulah dia merasa nyaman. Dia kemudian menempelkan kembali daun willow itu dengan benar. Guru privat itu berkata dengan marah, apakah kamu seorang pencuri? Kamu selalu khawatir kalau orang lain akan bersekongkol melawanmu. Benar, aku seorang pencuri. Qin Mu tidak menyangkalnya dan membiarkan cendekiawan melepaskan Lan Yutian dan yang lainnya. Ketika semua orang sadar dan berada di belakangnya, Qin Mu kemudian bersumpah kepada Paus bahwa dia tidak akan pernah masuk ke aula Wewangian lagi setelah pergi. Setelah sumpah selesai, Qin Mu langsung merasakan kesadarannya terhubung ke penunjuk. Tidak hanya terhubung dengan penunjuknya, kesadarannya bahkan terhubung dengan pohon Dao, buah Dao, dan bunga Dao di pecahan surga agung yang menyeluruh. Ekspresi Qin Mu sedikit berubah, dan dia segera memutuskan kesadarannya. Dia bertanya dengan dingin, kamu bersekongkol melawanku? Dia mengangkat pagoda langit kaca dan menghancurkan guru privat di depannya. Cendekiawan di bawah pohon tertawa terbahak-bahak dan berkata, puji namaku dan berikan aku kehidupan abadi. Tebakanmu benar. Aku, Petapa Yuan, menggunakan keyakinan untuk mencapai Dao. Ketika kamu bersumpah dan melafalkan namaku, itu akan membantuku melarikan diri. Bahkan jika kamu memutuskan kesadaranmu, selama sumpah itu masih ada, dimanapun kamu berada, kamu akan terus menafkahiku. Wajah Qin Mu pucat. Dengan mengibaskan lengan bajunya, dia mengumpulkan semua orang ke dalam mata ketiganya, meninggalkan Kuezi dan Lan Yutian. Nyanyian datang dari sekolah swasta lagi dan melekat di benak Qin Mu untuk waktu yang lama. Kuezi memasang ekspresi khawatir dan bertanya dengan suara rendah, Muer, orang ini bersekongkol melawanmu? Apakah ini serius? Jangan khawatir, ayo kita bicara setelah kita keluar. Mereka bertiga sampai di depan aula. Lapisan segel di luar bahkan lebih rumit daripada saat mereka memasuki aula Wewangian. Qin Mu memandang Lan Yutian dan Kuezi dan berkata, Yuandong Yuan Sagi meminjam sumpahku untuk menanamkan suara kitab suci sekolah swasta ke dalam hati Daoku, membuatku tanpa sadar ikut bernyanyi bersamanya. Itu masih tidak bisa mempengaruhiku sekarang, tapi semakin lama, semakin besar efeknya. Sekarang, aku tidak punya cukup kepercayaan diri untuk meninggalkan tempat ini. Bisakah kamu mengajakku? Kuezi menggendong Qin Mu di punggungnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir, bahkan jika aku mati karena kelelahan, aku masih bisa mengirimmu keluar. Keduanya mundur dan tiba-tiba melaju, bergegas ke lapisan segel. Qin Mu menutup matanya dan fokus, menolak nyanyian dalam pikirannya. Qin Mu mengeksekusi ranah harta karun ilahi embrio roh dan menggunakan kekuatan sihirnya sendiri untuk terus mengalir ke tubuh mereka untuk menebus kelelahan budidaya mereka. Perjalanannya secepat kilat, dan Kuezi meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Kulit di kakinya pecah, dan darah segar terbakar. Dia mencoba yang terbaik untuk berlari ke depan untuk mengejar Lan Yutian. Lebih dari 10 hari kemudian, bahkan dengan kekuatan sihir Qin Mu yang mendukungnya, kekuatan tubuh jasmaninya tidak dapat diisi ulang. Kekuatan tubuh jasmaninya telah habis, dan dia hanya bisa mengandalkan kemauannya untuk bertahan. Lan Yutian melambat, dan Kuezi mengertakkan gigi sambil mendesis, jangan berhenti, tidak ada yang bisa melarikan diri jika kamu berhenti. Lan Yutian hanya bisa menguatkan dirinya dan bergegas maju. 2 hari kemudian, Lan Yutian bergegas keluar dari lapisan segel di aula Wewangian. Dia berbalik untuk melihat tetapi tidak melihat Kuezi dan Qin Mu. Hatinya tenggelam. Sebuah getaran terdengar, dan sesosok tubuh yang berlumuran darah keluar dari segelnya. Dia terjatuh dan menabrak gunung hitam. Semua orang di luar aula bergegas maju, hanya untuk melihat Kuezi hangus hitam seperti arang. Qin Mu jatuh ke samping. Semua orang ingin maju, tapi Qin Mu sudah naik. 10 jarinya bergerak ke atas dan ke bawah untuk menstabilkan jiwa Kuezi yang terpencar. Dia kemudian mengeksekusi teknik misterius penciptaan untuk merawat tubuh jasmaninya dan mengisi kembali ki dan darahnya yang habis. Xu Jun, kakak senior. Qin Mu menggertakkan giginya dan berkata dengan dingin, kirim aula Wewangian ke ibu kota Giok istana leluhur. Aktifkan segel di atasnya dan tarik 10 yang mulia surgawi.
Aku ingin meminjam tangan mereka untuk menghancurkan kuil ini sepenuhnya. Aku akan lihat bagaimana kamu mati, petapa Yuan dari Istana Miluo. Wei Suifeng dan yang lainnya tidak tahu apa yang mereka temui di Aula Wewangian, tapi Qin Mu mengertakkan gigi. Jelas sekali dia menderita kerugian yang sangat besar. Qin Mu memberitahu mereka lokasi ibu kota Giok dan memeriksa luka-luka Kuezi sambil berkata, kalian silakan kirim Aula Wewangian ke ibu kota Giok. Setelah segel di sana diaktifkan, segera pergi. Jangan tinggal lebih lama lagi. Jangan khawatir, saya pernah ke sana sebelumnya. Meski belum masuk ke bagian terdalam, kurang lebih saya tahu beberapa pengaturan di dalamnya. Xu Jun dengan cepat berkata, dengan saya yang memimpin, seharusnya tidak ada kesalahan. Wei Suifeng menyingkirkan Aula Wewangian dan pergi bersamanya. Qin Mu mengeluarkan ramuan herbal dan pil olahan untuk dikonsumsi oleh Kuezi. Aura Kuezi putus asa saat dia membawa Qin Mu melewati segel Aula Wewangian, merusak hidupnya dan melukai asal-usulnya. Hanya setelah perawatan Qin Mu dia merasa lebih baik. Namun untuk pulih ke kondisi puncaknya, ia masih membutuhkan waktu untuk memulihkan diri. Qin Mu kemudian menyempurnakan beberapa pil dan mengklasifikasikannya ke dalam kategori. Dia menyerahkannya kepada Nenek Si dan memberitahunya kapan harus memberikan obat kepada Kuezi. Nenek Si tercengang. Dia melihat Qin Mu mengeluarkan pagoda langit kaca dan menyerahkannya kepada Yan Er. Dia kemudian mengambil jiwa Dewa Selatan, Kaisar Cahaya, dan sisanya dari mata vertikalnya dan menyerahkannya kepada Lan Yutian dan Su Shenghua. Nenek Si melompat kaget dan segera menarik Qin Mu. Dia berkata dengan cemas, Muer, jangan menakutiku. Mungkinkah kamu menderita luka yang tidak dapat disembuhkan di aula? Qin Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku jatuh ke dalam perangkap. Nenek, aku harus tetap berada dalam mimpiku selama beberapa hari ke depan dan menggunakan Dharma untuk bertahan melawan invasi Sagi primordial dari Istana Miluo. Kalian jagalah aku. Jika kalian melihatku melantunkan semua kitab suci dalam mimpiku. Dia ragu-ragu sejenak dan mengeluarkan busur dewa untuk diberikan kepada Nenek Si. Dia mengertakkan gigi dan berkata, kalau begitu tembak roh primordialku. Ekspresi Nenek Si berubah drastis, dan dia membuang busur dewa itu ke samping. Qin Mu buru-buru berkata, bahkan jika roh primordialku ditembak mati, aku tidak akan mati. Aku bisa menghidupkan kembali jiwaku. Paling-paling, aku akan melumpuhkan budidaya roh primordialku dan mengolahnya kembali. Jika Sagi primordial dari Istana Miluo meminjam kekuatanku dan keluar dari Aula Wewangian, bahkan 10 yang mulia surgawi yang bekerja sama tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Nenek, jika perlu, kamu harus menembak roh primordialku. Jangan ragu. Nenek Si memasang ekspresi rumit saat dia diam-diam mengambil busur dewa dan menyerahkannya kepada buta. Blaine mengambilnya dan bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa melakukannya. Dia ingin menyerahkan busur ilahi kepada Mute, tetapi Mute menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa menyentuh anak yang saya besarkan. Biarkan aku melakukannya. Nenek Si mengambil kembali busur dewa dan menarik napas dalam-dalam. Dia berkata dengan tegas, Muer dijemput olehku saat itu. Lebih baik aku melakukannya secara pribadi. Aku kejam. Dia bernapas berat. Jelas sekali bahwa hatinya tidak sekejam yang dia katakan. Qin Mu berkata kepada Lan Yutian, apakah kamu bergabung dengan jiwamu yang hancur atau tidak? Kamu harus membuat keputusan sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa membuat keputusan untukmu. Lan Yutian ragu-ragu dan mengangguk. Yan Er telah mengambil jiwa Dewa Selatan Jukwe, dan ibu serta putrinya akhirnya bersatu kembali. Tentu saja, banyak hal yang ingin mereka bicarakan. Hanya jiwa Kaisar Cahaya yang melayang di tanah asing ini, dan dia sedikit bingung. Di mana ini? Bukankah aku sudah mati? Dia melihat ke bawah ke langit dan bumi. Dunia ini sebenarnya sangat asing baginya. Dia bahkan tidak tahu berapa lama dia meninggal, dia juga tidak tahu mengapa dia datang ke sini. Jangan tinggalkan tempat ini. Seorang gadis kecil menghentikannya dan menatapnya. Suaranya jernih dan enak didengar. Ini adalah 100.000 pegunungan suci, tempat yang tidak dapat dicakup oleh Youdu. Kamu adalah hantu, dan jika kamu meninggalkan tempat ini, penguasa bumi akan membawamu ke Youdu. Kamu pasti telah melakukan banyak hal buruk ketika kamu masih hidup, kan? Penguasa bumi akan mencambuk pantatmu dengan kejam. Kaisar Cahaya tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia berhenti dan bertanya, siapa kamu? Mengapa kamu memblokir saya? Namaku Hua Xuanxiu, dan ini Wen Yuan, kakak laki-lakiku. Gadis itu menepikan seorang pemuda tampan dan berkata sambil tersenyum, dia adalah ketua pemujaan muda dari pemuja suci surgawi kita. Setelah beberapa tahun pemeriksaan, dia akan dapat mewarisi posisi pemujaan utama. Tentu saja, pemujaan lama masih hidup, jadi peraturan pemujaan suci surgawi kita adalah yang terbaik, adalah jika pemujaan muda dapat menyingkirkan pemujaan lama sebelum dia dapat mengambil alih posisi itu. Aku khawatir Wen Yuan tidak akan mempunyai kesempatan ini, pemujaan lama kita kuat. Guru leluhur Wen Yuan berkata tanpa daya,
Itu adalah kebiasaan buruk yang diwariskan oleh para guru sekte sebelumnya yang telah salah memahami ajaran guru leluhur Wei. Sekarang setelah Patriark Muda Wei kembali, tidak ada aturan seperti itu lagi. Kaisar Cahaya, kamu tidak memiliki tubuh jasmani sekarang dan berada dalam bentuk hantu, jadi sebaiknya kamu tetap di sini. Ketika guru kultus bangun dan menemukan potongan-potongan tubuh jasmani kamu yang sebelumnya, dia dapat merekonstruksi tubuh kamu yang sebelumnya, tubuh jasmani dan menghidupkanmu kembali. Ketika Kaisar Cahaya melihat betapa menggemaskannya mereka berdua, dia merasa dekat dengan mereka. Dia berkata, aku sekarang adalah hantu kesepian yang tidak punya apa-apa. Mengapa aku tidak memberikan seni terhebatku pada kalian, saudara, sebagai kompensasinya? Hua Xuanxiu dan Wen Yuan saling memandang dan mengangkat kepala. Apakah itu teknik misterius penciptaan Anas Rafa? Kaisar Cahaya tertegun sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Dia bingung. Bahkan anak kecil pun tahu tentang teknik misterius penciptaan Anas Rafa milikku? Zaman apa sekarang? Mungkinkah teknik rahasiaku telah menjadi kubis? Kita semua sudah berlatih. Master leluhur Wen Yuan memikirkannya dan berkata, itu benar. Ketika Master Kultus menyebutmu di masa lalu, dia mengatakan bahwa alasanmu dibunuh adalah karena teknik misterius penciptaan Anas Rafa Mu tidak dapat memupuk roh primordialmu, sehingga tidak dapat mengubah roh primordialmu menjadi 3 kepala dan 6 tangan bersama dengan tubuh jasmanimu. Karena kamu tidak dapat pergi sekarang, kami akan memberikan kesadaran 3 dewa abadi roh primordial Kaisar Merah kepadamu. Kaisar Cahaya menatap dengan mata terbuka lebar, dan pikirannya linglung. Dia menganggukkan kepalanya tanpa sadar dan tiba-tiba menyadari. Teman-teman Dao kecil, era apa ini? Kedamaian abadi. Hua Xuanxiu dan guru leluhur Wen Yuan berkata serempak. Lan Yutian melihat dirinya yang lain, yaitu Yang Mulia Yu. Yang Mulia Yu saat ini adalah sisa jiwa yang membawa ingatannya dari 1 juta tahun yang lalu. Dia sedikit ragu apakah itu akan bergabung dengan sisa jiwanya dan menjadi Yang Mulia Yu. Yang Mulia Yu juga sedang menatapnya, dan kedua pemuda itu tampak hampir identik. Tentu saja, Lan Yutian sedikit lebih gemuk. Dengan adanya Yan Er, akan sulit baginya untuk menurunkan berat badan. Masih ada ekspresi kekanak-kanakan di wajahnya, dan Yang Mulia Yu tampak jauh lebih dewasa. Hanya saja tubuhnya adalah ilusi, dan dia tidak memiliki tubuh jasmani. Selain itu, jiwanya rusak parah. Lan Yutian memandang dirinya yang dulu dengan bingung. Meskipun jiwa mereka sama dan dia juga lahir dari tubuh ini, dia merasa bahwa dia bukanlah Yang Mulia Yu. Yang Mulia Yu sepertinya memahami kebingungannya, dan dia tersenyum hangat. Bisakah kamu ceritakan tentang pengalamanmu selama bertahun-tahun? Lan Yutian ragu-ragu sejenak dan mengangguk. Seorang pria dan jiwa yang patah duduk di samping tebing. Lan Yutian perlahan menceritakan tentang pertemuannya selama bertahun-tahun. Dari saat dia bangkit kembali dan kehilangan semua ingatannya, hingga saat Yang Mulia Yu membawanya kembali ke Youdu dan mengirimnya keluar dari Youdu, mempercayakannya kepada Qin Mu, hingga saat Qin Mu membawanya berkeliling berbagai akademi untuk mempelajari semua jenis runi dasar. Ketika Qin Mu mempercayakannya kepada para tetua desa Daksu untuk belajar dari mereka, ketika bencana perdamaian abadi meletus, dia kembali ke Youdu, dan setelah bencana itu, Kuizi telah mencurinya dari Youdu. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa pengalamannya selama bertahun-tahun begitu berwarna dan luar biasa. Dia berbicara tentang bagaimana dia berjalan berkeliling dan memahami Dao, menerima banyak murid dan mendapatkan banyak teman. Dia tidak bisa menahan senyumannya saat dia tergagap untuk menjelaskan segala macam seni dan pemikiran dewa yang aneh kepada jiwanya yang hancur. Dia bahkan berbicara tentang banyak muridnya seolah-olah dia sangat akrab dengan mereka. Dia berbicara tentang masalah antara dia dan teman-temannya. Xu Jun yang berkepala besar telah ditangkap oleh tabib dan direndam dalam kuali obat bersamanya untuk penelitian. Dia seperti Su Shenghua yang tanpa ekspresi, tetapi ada hati yang membara di dadanya. Dia seperti Dao Master Lin Xuan yang dewasa namun licik, Raja Abadi Muran yang keras kepala dari ibu kota Giok kecil, Putri Dewa Selatan Yan Er yang selalu suka melayani orang, Kaisar pendiri Qin Yi yang terobsesi dengan pedang Dao, dan Qin Fengqing yang hanya tahu cara makan dan cara berkomunikasi dengannya. Dia telah bertemu terlalu banyak orang yang menarik, dan ketika dia berbicara, dia tidak bisa menahan tawa. Dia tidak tahu mengapa dia ingin mengatakan begitu banyak hal. Meskipun Yang Mulia Yu adalah jiwanya yang hancur, dia memberikan perasaan bahwa dia adalah saudara terdekatnya. Yang Mulia Yu mendengarkan sambil tersenyum. Lan Yutian berbicara sampai matahari terbenam, tapi dia tidak menyelesaikan ceritanya. Dia berangkat dari terbenamnya matahari hingga terbitnya matahari, hingga timur meludahi warna putih. Yang Mulia Yu bertanya, apakah Anda menghadapi bahaya? Adikku membawakannya untukku. Lan Yutian menoleh ke belakang untuk melihat Qin Mu yang saat ini berada dalam mimpi dan bergumam, dia telah membawa semuanya. Tidak peduli seberapa besar bahayanya, dia akan menanggung semuanya sendiri. Dia ingin aku fokus pada pemahaman Dao dan tidak ingin perselisihan itu menggangguku. Dia tidak ingin aku terlibat dalam perselisihan itu.
Aku tahu niatnya. Apakah kamu tahu? Yang Mulia Yu menyandarkan tangannya ke tanah dan bersandar. Dia melihat ke langit putih dan memiringkan kepalanya untuk melihat dirinya di sampingnya. Dia tersenyum dan berkata, pengalaman saya berbeda dengan pengalaman Anda. Sebelum era Dragon Han, umat manusia sangat menderita, dan sulit bagi mereka untuk bertahan hidup. Saat itu, saya dengan tulus berharap akan ada seseorang yang memikul semua penderitaan umat manusia, dan akan ada pahlawan yang memikulnya. Belakangan, saya menyadari bahwa tidak ada seorang pun di sini untuk menjadi pahlawan ini. Oleh karena itu, saya berdiri. Tanpa ada orang yang menjadi pahlawan ini, biarkan saya yang melakukannya. Tatapannya dipenuhi dengan kecerdasan. Meskipun itu adalah masa penderitaan, dia mengatakannya dengan sangat mudah. Ia berkata dengan lembut, aku harus memutar otak. Aku harus memikirkan cara memperkuat umat manusia sambil meningkatkan kekuatanku sendiri. Aku harus menemukan cara untuk bertahan hidup dalam puluhan ribu situasi hidup dan mati. Aku selalu merasa lelah, baik tubuh maupun hatiku lelah. Demi cita-cita ini, aku telah melepaskan jalanku dalam mencari dao sambil menunggu lebih banyak ahli manusia bangkit. Dia berdiri dan menghadap matahari terbit. Dia membuka tangannya dan berkata, kamu lebih beruntung dariku. Ada lebih banyak orang yang berdiri di era ini. Mereka adalah pahlawan. Mereka memikul beban berat untukmu dan membawanya ke depan. Pencari dao Lan Yutian, kamu adalah Lan Yutian yang asli. Tubuhnya perlahan menjadi transparan, dan ingatannya seperti awan asap yang sekilas. Dia berbalik dan menatap Lan Yutian dengan senyum murni di wajahnya. Aku bukan Lan Yutian yang asli, aku hanyalah Lan Yutian yang ditekan dan diubah oleh zaman. Yang Mulia Yu hanyalah kenangan akan Lan Yutian. Dia melambai pada Lan Yutian, mengucapkan selamat tinggal pada dirinya sendiri di era ini. Lan Yutian buru-buru bangun, hanya untuk melihat Yang Mulia Yu dengan cepat menghilang, hanya menyisakan suara lembut. Kenangan ini akan menundamu dan menjadikanmu diriku di masa lalu. Biarkan kenangan masa lalu dikuburkan dengan sejarah. Lan Yutian mengulurkan tangan untuk menangkapnya, tapi dia tidak berhasil menangkapnya. Dia hanya berhasil mengambil beberapa helai sisa jiwanya sendiri. Jiwa-jiwa yang hancur merasakan jiwanya dan memasuki tubuhnya untuk bergabung dengannya. Lan Yutian memandangi matahari terbit dan tidak bisa menahan tangis. Dia merasa seperti kehilangan sesuatu, tapi juga seperti mendapatkan sesuatu. Dia berjalan menuju matahari, dan sinar matahari berangsur-angsur menjadi menyilaukan. Dia mengangkat tangannya untuk menghalangi sinar matahari dan melihat Qin Mu duduk di tanah. Lapisan mimpi meluas keluar. Dalam mimpi Qin Mu, banyak Qin Mu kecil berkumpul. Ada yang berekspresi serius, ada yang aura liar, ada yang memakai kulit binatang, celana pendek, dan jubah pendek. Ada yang seperti orang barbar, ada yang seperti cendekiawan yang berbudaya dan beradab, ada yang bertelanjang kaki dan membawa pisau seperti tukang daging, dan ada yang berpenampilan ahli. Ada juga biksu yang datang berlarian seperti Buddha yang telah mencapai Dao. Sinar Buddha di sekitar tubuh mereka bersinar terang. Anak-anak kecil dalam mimpi ini berkumpul dan mengelilingi alam mimpi di samping roh primordial Qin Mu. Semangat primordial Qin Mu sangat luas, dan tubuhnya menembus lapisan alam mimpi seperti gunung Meru yang menembus dunia yang tak terhitung jumlahnya. Banyak Qin Mu yang mungil berbicara satu demi satu untuk mengungkapkan pendapat mereka. Mereka memutar otak dan menganalisis teori di balik seni Dewa Yuan Sage dari Istana Miluo. Bagaimana mereka bisa menghindari asimilasi olehnya? Beberapa hari pertama berlangsung damai, tetapi pada hari ketiga, seorang anak kecil dengan bersemangat berbicara tentang bagaimana dia bisa mematahkan mantra Yuan Sage. Saat dia mulai bersemangat, bahasa Maha-Maha tiba-tiba berubah. Sifat takdir, sifat alami, Dao, dan jalur kultivasi. Dia langsung menjadi anomali di antara anak-anak kecil, dan dia dikerumuni oleh banyak Qin Mu yang mungil dan dibunuh di tempat. Namun, tidak lama kemudian, ada lebih banyak Qin Mu mungil yang berasimilasi dan berubah menjadi orang yang melantunkan kitab suci. Bahkan jika mereka terbunuh, masih ada Qin Mu mungil baru yang jatuh. Guji. Di alam mimpi, Qin Mu mungil yang tak terhitung jumlahnya berada dalam kekacauan. Pada saat ini, seorang Buddha Qin Mu berdiri dan membentuk mudra yang tidak dapat digerakkan. Dengan bunyi bel yang keras dan jelas, itu bergema di seluruh tempat, menekan orang-orang kecil yang kacau dan menstabilkan pikiran mereka. Mata air emas mengalir dari bawah kaki Buddha Qin Mu, dan bunga teratai muncul dari mata air untuk mengangkatnya. Dia sakral dan khusyuk, dan Qin Mu mungil yang tak terhitung jumlahnya memandangnya. Buddha Qin Mu membentuk segel dan perlahan duduk. Dia melantunkan kitab suci Buddha yang tidak dapat dipahami oleh orang luar, tetapi Qin Mu yang kebingungan sepertinya bisa memahaminya. Mereka duduk di tanah dan melantunkan mantra bersama dengan Buddha Qin Mu. Dalam berbagai mimpi Qin Mu, pemandangan yang sangat spektakuler langsung muncul. Puluhan ribu Qin Mu duduk di dataran luas seperti hutan yang dibentuk oleh para biksu. Mereka melantunkan kitab Buddha yang sama secara serempak, suara mereka menjadi lebih bergema dan menyatu.
Suara itu bagaikan banjir keyakinan yang melanda seluruh mimpi. Itu sangat luas, dan meskipun mereka tidak dapat memahaminya, itu sangat mengejutkan. Alam mimpinya seperti negara Buddha, dunia Buddha. Sinar Buddha meluas dari setiap alam mimpi, terang dan tak terbatas. Suara Buddha sangat luas dan kuat, menenangkan hati dan jiwa manusia. Ketika Nenek Si, Mute, Blind, dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan nafas lega. Kuezi juga menjadi lebih baik setelah beberapa hari penyembuhan, jadi mereka merasa lega. Nenek Si meletakkan busur sucinya dan berkata dengan suara rendah, Dharma dari biara petir besar adalah ilmu yang mempelajari hati dan bukan keyakinan. Ini adalah keyakinan dan pelatihan hati. Mungkin kita bisa menangani Yuan Sage dari istana Milwo itu. Wajah Kuezi masih sedikit pucat, dan dia berkata, Muer telah meningkatkan keyakinannya dan mencapai hati Fajra untuk menaklukkan kera dalam. Seharusnya tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengganggu pikirannya. Beberapa dari mereka menunggu dengan tenang. Pada hari ke-10, suara sumbang tiba-tiba terdengar di alam mimpi Kinmu. Sudut mata Nenek Si dan yang lainnya bergerak-gerak. Mereka melihat puluhan ribu Kinmu seperti Buddha Agung duduk di surga di sekitar roh primordial Kinmu. Suara itu datang dari surga yang paling bawah. Orang yang terkena dampaknya adalah jati diri dunia. Orang yang berdamai adalah orang yang mencapai Dao. Suara ini mengganggu agama Buddha, dan gangguannya tidak kuat. Namun, itu seperti wabah, secara bertahap menginfeksi Kinmu mungil lainnya. Ekspresi Nenek Si dan yang lainnya menjadi lebih serius. Mereka melihat Kinmu mungil kedua diasimilasikan. Segera, dia mulai melantunkan kitab suci dari Essence Saint dari Istana Miro, diikuti oleh yang ketiga dan keempat. Pada akhirnya, ratusan Kinmus yang mungil berasimilasi, dan kecepatan penyebarannya meningkat secara eksponensial. Mereka terus menyebar ke pusat, dan Kinmu yang lebih mungil pun berasimilasi. Lapisan alam mimpi terkontaminasi. Nenek Si memasang ekspresi muram saat dia mengambil busur dewa yang telah dia buang dan memegangnya erat-erat. Kuezi menatap tangannya dan tatapannya tertuju pada busur dewa di tangannya. Wajahnya tiba-tiba tenggelam. Nenek, apa yang kamu coba lakukan? Itu bukan urusanmu. Nenek Si berkata dengan dingin sambil terus menatap alam mimpi Kinmu. Kuezi gelisah dan mondar-mandir. Tiba-tiba, dia bergerak dan mengambil busur besar dari tangan Nenek Si. Nenek Si sudah berjaga-jaga. Dia mengangkat telapak tangannya yang lain, dan serangkaian ledakan terdengar. Kekuatan magnetis meledak dari tengah telapak tangannya, dan seni magnetisme dewa yang agung menekan tubuh Kuezi satu demi satu, menghancurkannya ke tanah. Kecepatannya tidak bisa dilepaskan sama sekali. Kuezi, kamu terluka parah sebelumnya, jadi kamu tidak tahu keseluruhan ceritanya. Nenek Si berkata dengan marah. Dia menarik busur ilahinya kembali dan terus menatap Kinmu kecil yang sedang berasimilasi di alam mimpi. Namun, busur ilahi yang dia tarik kembali hanya menginginkan roh primordial Kinmu di tengah alam mimpi. Aku tidak tahu. Kuezi menopang dirinya dengan keempat anggota tubuhnya dan mencoba yang terbaik untuk berdiri. Namun, beberapa suara gemuruh keras kembali terdengar, menjatuhkannya ke tanah. Mata Kuezi memerah saat dia berjuang sekuat tenaga. Dia mendesis, Si Youyo, dasar jalang busuk, aku tidak tahu kenapa kamu harus menembak Muer sampai mati. Namun, aku tahu bahwa kamulah yang menjemput Muer, tetapi kamulah yang selalu menyuruhnya pergi. Kamulah yang merasa kesulitan untuk membesarkannya, dan akulah yang selalu mencurinya kembali. Dia tidak dapat melepaskan diri dari seni dewa magnetisme, dan dia tiba-tiba meraung, Muer dibesarkan olehku. Roh primordial matahari berubah. Tubuhnya tidak bergerak, dan roh primordialnya meninggalkan tubuhnya. Dengan suara mendesing, dia menerobos seni magnetisme dewa yang agung dan langsung datang ke sisi Nenek Si, meraih busur dewa. Nenek Si menyingkirkan busur sucinya dan berbalik. Sinar magnetisme ilahi berubah menjadi bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan bintang di antara bintang-bintang membentuk rantai yang berkelok-kelok ke atas dan ke bawah, menjalin, dan memasang jaring besar. Roh primordial Kuezi menyerbu ke dalam jaring, tapi dia tidak tertangkap. Sebaliknya, dia terbang melintasi langit berbintang dan berkata dengan marah, jika bukan karena aku, kamu pasti sudah lama memberikan Muer kepada orang lain. Jika kamu ingin membunuhnya, bunuh aku dulu. Semangat primordialnya tiba-tiba berkembang dan menjadi sangat agung. Pergeseran bintang, mengganggu seni dewa Nenek Si, dan keterampilan pamungkas pencuri dewa semuanya ditampilkan dengan jelas di tubuhnya. Kuezi, jangan main-main. Orang buta terbang ke depan dan seni dewanya meledak, langsung terhubung dengan seni dewa Nenek Si. Kedua seni dewa itu benar-benar menyatu dengan sempurna. Blind telah menggunakan konstelasi bintang yang dibentuk oleh cahaya ilahi magnetis Nenek Si untuk meletakkan segala macam formasi untuk menjebak Kuezi. Pencapaiannya dalam formasi adalah nomor 1 di perdamaian abadi, dan bahkan Yan Yunxi, master formasi nomor 1 di era pendiri kaisar, sangat mengaguminya. Kuezi sangat marah, dan kecepatan roh primordialnya meningkat hingga ekstrim.
Dia berteriak dengan tegas, "Saya sudah berada di sini, di Aula Wewangian, jadi bagaimana saya bisa takut pada orang buta seperti Anda?" Orang buta juga menjadi marah. Dia melompat ke bintang-bintang dan secara pribadi mengambil alih formasi. Dia mengangkat tombak ilahi Long Tuo dan berkata dengan marah, "Segelnya sudah mati, dan formasinya masih hidup. Apakah menurutmu kamu bisa melarikan diri dari formasi?" Keduanya bentrok dan bertarung sengit. Tubuh mereka terus-menerus melintasi langit berbintang. Mute melihat alam mimpi Qin U dan melihat bahwa dalam waktu singkat ini, alam mimpi Qin U hampir sepenuhnya rusak. Hanya Buddha terakhir Qin U yang tidak berasimilasi. Buddha Qin Mu melantunkan kitab suci Buddha dan mencoba yang terbaik untuk melawan miliaran Qin Mu kecil yang berasimilasi. Namun, kitab suci Buddha di mulutnya terputus-putus. Jika kita tidak bertindak sekarang, semuanya akan terlambat. Mute menghela nafas dan menatap Nenek Si. Nenek Si mengertakkan gigi dan menarik busurnya, ingin membunuh roh primordial Qin Mu dengan satu anak panah. Pada saat itu, sinar Buddha bersinar terang di luar gunung hitam besar, dan suara agama Buddha terdengar nyaring. Nenek Si berbalik dan melihat seorang Buddha paruh baya berjalan dari lapisan sinar Buddha. Old Ma. Buddha besar yang berjalan mendekat, rambutnya diikat ketat, dan dia berbeda dari biksu lainnya. Dia tidak mengenakan jubah biksu dan tampak seperti orang biasa di dunia sekuler. Namun, ketika dia berjalan mendekat, suara Buddhanya sangat besar dan kuat, dan sinar Buddha melonjak, berubah menjadi lingkaran cahaya di belakang kepalanya. Di lingkaran cahaya, surga alam Buddha muncul. Ada total 28 langit, dan di tengahnya ada gunung Meru besar. Semua Buddha dan Dewa berdiri di surga, melantunkan kitab suci Buddha dengan bunga surgawi bermekaran dari mulut mereka. Hal ini membuat Kuezi dan Blind yang sedang bertarung menjadi tenang dan berhenti berkelahi. Buddha besar ini adalah Ma tua dari desa Daksu, Ma polisi ilahi, Rulai Ma. Dia berjalan mendekat, dan sinar Buddha bersinar di belakangnya. 28 surga alam Buddha tampak lebih nyata. Segala jenis harta karun Buddha tergantung di surga, dan cahaya berharga bertahan di sekelilingnya, tampak khusyuk dan luar biasa. Tetua Ma mengabaikan semua orang dan datang ke sisi Qin Mu. Dia mengangkat jarinya dan mengetuk alam mimpi Qin Mu. Alam mimpi sebenarnya terbuka begitu saja. Ma tua berjalan ke alam mimpi Qin Mu dan sampai ke jantung alis Qin Mu, duduk dalam posisi lotus. Banyak getaran terdengar, dan 28 surga alam Buddha di belakang kepala Ma tua berputar, tergantung di belakang roh primordial Qin Mu. Para Buddha di surga bernyanyi dengan keras, dan suara Buddha melingkari mereka. Suara Buddha terdengar di surga. Tetua Ma perlahan menutup matanya, namun mata di tengah alisnya perlahan terbuka. Mata ketiga Rulai Ma adalah mata Buddha, dan biasanya tertutup. Ketika dibuka, itu berarti situasinya sangat mendesak. Namun, ketika mata Buddha ini terbuka, seberkas cahaya Buddha keluar darinya dan menempel pada tubuh Buddha Qin Mu. Buddha Qin Mu di alam mimpi segera berhenti berasimilasi. Pancaran sinar Buddha keluar dari mata vertikal di jantung alis Rulai Ma, membekukan semua Qin Mu di alam mimpi. Dia berteriak pelan dan berkata, "Wang." Qin Mu dalam mimpi itu langsung menutup mulutnya. Beberapa dari mereka kesulitan membuka mulut, tetapi saat mereka membuka mulut, mereka mulai berbicara omong kosong. Itu bukan lagi kitab suci Yuan Sage dari Istana Milwo. Mata Rulai Ma tertutup rapat, namun mata ketiga di tengah alisnya masih terbuka. Dia terus memperbaiki Qin Mu yang tak terhitung jumlahnya di alam mimpi dan berkata, "Saya dapat membantu Muer bertahan selama beberapa hari, tetapi saya tidak dapat bertahan lama. Saya memiliki saudara junior Zhan Kong, dan hati Budanya cemerlang. Dia tinggal di biara petir besar, dan sifat kebudaannya telah mencapai surga Brahma. Kuezi, undang dia kemari." Semangat Kuezi bangkit, dan roh primordialnya dengan cepat kembali ke tubuh jasmaninya. Tiba-tiba, tubuhnya bersinar, dan Blind berteriak keheranan. Pakaiannya semua dicuri, bahkan kaos kakinya pun hilang. Blind buru-buru menggunakan tombak ilahi Long Tuo untuk melindungi tubuh bagian bawahnya dan berkata dengan marah, "Kuezi, kamu benci memukuli orang dan melampiaskan amarahmu padaku." Kuezi sudah lama pergi, melemparkan pakaian dalam, kaos kaki, kemeja, dan kemeja Blind kemana-mana. Mute membawakan satu set pakaian, dan Blind segera berlari ke tempat terpencil untuk mengenakannya. Dia berkata dengan marah, "Benci memukul orang dengan tongkat, cacat terkutuk. Jelas-jelas Nenek Si yang memukulmu terlebih dahulu. Aku hanya membantu. Jika kamu punya kemampuan, curilah pakaian Nenek Si." Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, serangkaian seni magnet ilahi runtuh. Blind langsung ditekan ke tanah, tidak bisa bergerak. Serangkaian seni dewa lainnya runtuh, dan si buta hanya bisa menendang kakinya. Bahkan tombak ilahi Long Tuo terpaksa tunduk dan mengomel padanya tanpa henti. Setelah beberapa hari, Kuezi bergegas kembali secepat kilat, membawa kera iblis dengan bulu hitam berkilau di tangannya. Tubuh kera iblis itu sebesar gunung, namun ia masih tidur nyenyak dan mendengkur dengan keras. Blind hanya menghela nafas lega saat merasakan tekanan di tubuhnya mereda.
Dia segera bangun. Dia telah ditekan selama beberapa hari, jadi Nenek Si pasti melihat Kuezi bergegas bersama kera iblis Jan Kong. Baru setelah itu dia melepaskannya. Jan Kong Rulai masih tidur, jadi kamu membawanya ke sini. Blind maju dan bertanya. Kuezi membawa Jan Kong Rulai ke sisi Qin Mu dan menurunkannya. Rambut kera iblis Jan Kong Rulai bahkan lebih panjang dari sebelumnya, dan dia tidak terlihat seperti Buddha besar dengan hati Buddha yang luas. Sebaliknya, dia tampak seperti monster dari Youdu. Dia sedang tidur, dan ada biksu dan Buddha di mana-mana. Saya mencoba membangunkannya, tetapi tidak bisa, jadi saya harus mencurinya. Kuezi berkata dengan ketidakpuasan, para biksu dan Buddha di biara petir besar juga pelit, malah mengejarku dengan pisau dan senjata. Untungnya aku cukup cepat. Buta tidak bisa berkata-kata. Suara matua datang dari berbagai mimpi Qin Mu. Meskipun kekuatan sihir dan kultivasi kakak muda Jan Kong masih kurang, namun tingkat kultivasinya berada di atas milikku. Dia satu-satunya yang dekat dengan Rulai tua. Dengan adanya dia bisa bertahan 1 bulan lagi. Dia duduk di jantung roh primordial Qin Mu, dan tubuhnya berada di ambang kehancuran. Sinar Buddha di tengah alisnya juga meredup, membuatnya sulit untuk memperbaiki Qin Mu itu dan menghentikan mereka berbicara omong kosong. Kera iblis Jan Kong tiba-tiba berdiri, namun matanya masih tertutup. Dia mendengkur seperti guntur dan masuk ke mimpi Qin Mu. Di alam mimpi Qin Mu, dia masih mendengkur keras saat dia tertidur di tanah, tidak seperti matua yang masih perlu menjalankan agama Buddha untuk menekannya. Semua orang di luar saling memandang dengan cemas. Mereka melihat Qin Mu di alam mimpi benar-benar tertidur karena dengkurannya. Dia bernapas bersamanya dan memasuki mimpi bersama, tidur nyenyak. Ketika semua orang melihat ini, mereka akhirnya santai. Nenek Si meletakkan busur dewa prasejarah dan berkata dengan suara rendah, dengan 2 Buddha di sini, kita bisa bertahan 1 bulan lagi. Aku ingin tahu apakah guru leluhur Wei, Shujun, dan yang lainnya telah menemukan ibu kota giok dari istana leluhur dan menarik 10 yang mulia surgawi. Dia menatap ke langit. Di puncak gunung suci 100.000, seseorang dapat melihat Suandu meskipun mereka melihat ke langit. Di antara 10 yang mulia surgawi, lebih dari setengahnya masih berada di Suandu, membagi manfaat Suandu, menaklukkan dao surgawi, dan menyempurnakan tubuh jasmani adipati surga. Butuh waktu lama untuk melakukan perjalanan dari Suandu ke istana leluhur. Meskipun ada yang mulia surgawi yang mengawasi surga di atas istana leluhur, jumlah mereka tidak banyak. Selanjutnya, sebagian besar dari 10 yang mulia surgawi terluka. Bisakah mereka benar-benar bergegas ke istana leluhur dalam sebulan untuk menemukan ibu kota giok? Nenek Si berkata dengan suara pelan, bahkan jika mereka menemukan ibu kota giok, bisakah mereka membuka aula wewangian dan menghajar Yuan Sagi istana Milwo itu sampai mati? Dia khawatir. Saat itu, Wei Suifeng dan Shujun berdiri di udara, mengandalkan angin. Inti alis Shujun tiba-tiba terbuka, memperlihatkan batu ilahi primordium agung. Kesadarannya meledak, memvisualisasikan segala macam pemandangan aneh di udara. Ia berkata dengan sungguh-sungguh, saat itu, saya adalah bagian dari orang yang menyegel ibu kota giok dari istana leluhur. Meskipun semua orang mengatakan bahwa mereka akan melupakan pengalaman di ibu kota giok dan tidak memikirkan apa yang terjadi di dalam, bagaimana mungkin mereka tidak memikirkannya? Dia adalah salah satu penyegel di ibu kota giok, jadi meskipun dia tidak bisa membuka segelnya sepenuhnya, dia masih bisa melakukannya. Saat Shujun membuka segelnya, aura kuno dan tak terbatas mengalir ke langit, mengguncang langit dan bumi istana leluhur. Getaran hebat melanda, dan kota dewa yang sangat kuno tiba-tiba muncul di depan mereka. Aura dao besar yang hamparan luas mengalir ke arah mereka, mengguncang tubuh mereka. Wajah Wei Suifeng dan Shujun berkerut karena dampaknya. Ketika aura dao besar melintas, Wei Suifeng mengibaskan debu di tubuhnya dan melihat kebangunan megah dan pemandangan menakutkan di kota dewa yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Dia bergumam, jika aku tidak harus menyelamatkan adik muda, aku tidak akan datang ke tempat seperti itu meskipun aku dipukuli sampai mati. Sebelum memasuki kota, dia meninggalkan kuali besar berisi pasir bintang dan menancapkan dupa ke dalam pasir. Shujun bingung. Wei Suifeng berkata, setelah kita masuk, dupa ini akan menggambar peta geografis jalur kita di pasir bintang. Jika kita terjatuh, orang lain dapat mengikuti peta tersebut untuk menyelamatkan kita. Seperti yang diharapkan dari seorang veteran, Shujun tidak bisa tidak memujinya. Dengan gerakanmu ini, kita tidak perlu khawatir tentang hal lain. Namun, aku juga berpengalaman di dunia persilatan. Selama kita menempuh jalan yang kita ambil, kita bisa mundur dengan selamat. Wei Suifeng berkata, saya harap begitu. Apa maksudmu? Kuharap begitu. Sungguh sial. Shujun tertawa keras dan berjalan ke ibu kota giok terlebih dahulu. Wei Suifeng mengikuti di belakangnya, merasa sangat gugup. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa ibu kota giok di istana leluhur sangat berbeda dari ibu kota giok di surga celestial. Ibu kota giok dari istana leluhur sangat bobrok.
Selain aura dao besar hamparan luas yang keluar dari pembukaan segel, ada juga aura kematian yang aneh. Itu membuatnya sangat sadar bahwa di bawah pengaruh aura ini, hukum dao besar yang dia kembangkan benar-benar menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Ini adalah aura dao agung yang layu. Hukum dao besar miliknya terus-menerus hancur, perlahan-lahan kehilangan kekuatan jalur, keterampilan, dan seni dewanya. Dia masih bisa merasakan tubuh jasmani dan roh primordialnya diserang. Semula umurnya sama dengan langit dan bumi, namun kini, ia justru merasa umurnya telah berakhir. Setiap saat dia tinggal di kota dewa ini, umurnya akan berkurang 1 hari. Saat dia masuk lebih jauh ke kota dewa, kecepatan berkurangnya umurnya masih meningkat. Hembusan angin panas bertiup, meniup beberapa tengkorak di tanah. Ekspresi Xu Jun sedikit berubah, dan dia buru-buru menarik Wei Suifeng menjauh. Mereka berdiri di bawah pohon yang layu dan menatap gugup ke arah angin panas. Angin panas menyapu tengkorak tersebut, dan tengkorak mengeluarkan suara gemerincing saat berguling di bawah pohon. Yang aneh adalah dia tidak bisa merasakan angin panas bertiup melewatinya saat dia berdiri di bawah pohon yang layu. Wei Suifeng mengulurkan tangannya dan hendak merasakan angin ketika Xu Jun tiba-tiba menepis tangannya. Kita tidak bisa menyentuh angin ini. Xu Jun sangat gugup, dan suaranya serak saat dia berkata, saya menyebutnya angin panas dan keheningan. Saat Anda menyentuhnya, roh primordial Anda akan terbakar menjadi abu. Jantung Wei Suifeng melonjak, dan dia langsung bertanya, seberapa kuat kekuatan angin panas dan keheningan ini. Saat itu, ahli penciptaan kita membawa banyak praktisi kuat dan dewa kuno untuk menjelajahi tempat ini. Ini adalah pertama kalinya kami menghadapi angin seperti itu. Selain bersembunyi di bawah pohon, semua orang mati. Xu Jun mengeluarkan palu besar dan menghantamkannya dengan kejam ke tengkoraknya. Tengkorak itu seharusnya adalah tengkorak seorang ahli penciptaan. Ketika sampai di bawah pohon, tiba-tiba ia tumbuh 4 anggota badan dan mengeluarkan suara retakan. Kemudian, benda itu dihancurkan oleh palu Xu Jun. Tubuh dan jiwanya hancur. Xu Jun menghela nafas lega dan melambaikan tangannya untuk membuang tulang yang patah itu. Dia berkata dengan jelas, tidak ada sedikit pun kesadaran yang tersisa. Bahkan dao agung para dewa kuno telah menjadi abu. Wei Suifeng memandangi tulang-tulang yang hancur di tanah dengan kebingungan. Xu Jun berkata, itu dipengaruhi oleh pohon di belakang kita. Pohon ini seharusnya adalah pohon dao yang disebutkan oleh Yang Mulia Mu di masa lalu. Itu juga disebut pohon dunia, dan pohon hitam besar adalah pohon dunia. Meskipun pohon ini sudah mati, kekuatannya masih ada. Dapat menahan panas dan keheningan angin. Namun, kita pasti tidak bisa menyentuh pohon ini. Saat kita melarikan diri ke pohon itu saat itu, beberapa orang berubah setelah menyentuh pohon ini. Dia memasang ekspresi aneh. Dia menjadi orang lain, atau dia tidak bisa disebut manusia. Dia membunuh banyak ahli kita. Tempat yang sangat tidak menyenangkan. Wei Suifeng bergidik dan mengencangkan kerah bajunya. Setelah angin reda, mereka meninggalkan pohon yang layu itu. Wei Suifeng melihat sekeliling dan melihat bahwa ibu kota giok istana leluhur dipenuhi dengan aula bobrok dan bangunan runtuh. Bahkan tanda dao besar pada bangunan telah dihapuskan, hanya menyisakan garis-garis buram. Masih ada keyeski di reruntuhan, dan itu sangat berat, seperti kolam kecil. Wei Suifeng bahkan melihat kekacauan Qi telah membeku. Saat mereka lewat, asap putih mengepul dari primal Chaotic Qi yang membeku. Itu seperti kepala yang wajahnya tidak terlihat jelas saat menghembuskan udara dingin ke arah mereka. Xu Jun buru-buru menarik Wei Suifeng untuk melarikan diri, menghindari angin dingin. Dia segera berkata, itu adalah angin dingin yang terbentuk dari kondensasi kekacauan primordial. Jika angin dingin menerpamu, semuanya akan meleleh dan menjadi hampa. Wei Suifeng hanya bisa lari bersamanya. Setelah berlari sebentar, ekspresi Wei Suifeng tiba-tiba menjadi kosong. Dia melihat ribuan istana dan aula di ibu kota giok di depannya. Meski bobrok, dia masih bisa melihat peristiwa akbar saat itu. Namun, di depan istana ini berdiri sebatang pohon layu. Pohon dao yang mati. Ratusan pohon dao memasuki pandangannya, dan Wei Suifeng menelan seteguk air liur dengan susah payah. Tenggorokannya kering, dan pikirannya kosong karena syok. Xu Jun membawanya dan berlari. Ketika mereka sampai di pohon dao yang layu, mereka segera berhenti dan menoleh untuk melihat angin dingin yang bertiup. Wei Suifeng berdiri dengan patuh di sampingnya, dan Xu Jun berkata, jangan menyentuhnya. Wei Suifeng mengangguk patuh. Xu Jun menatap gugup pada angin yang dingin dan sepi itu dan berkata tanpa mengalihkan pandangan darinya, saat itu, Raja Dewa Matahari Bo adalah kakak lelaki kami. Penanaman kesadarannya sangat kuat. Yah, dia sedikit lebih kuat dariku. Dia terutama mengandalkan naga. Dia dan para naga bekerja sama untuk menyelidiki angin yang dingin dan sepi ini. Dia memberitahu kami bahwa ketika angin ini bertiup, semua zat akan meleleh dan tidak ada materi yang akan bergerak lagi. Partikel-partikel yang membentuk zat akan terus terpecah sampai mereka tidak dapat membelah lagi.
Dan ketika mereka berada pada titiknya terkecil, jarak antara masing-masing partikel akan menjadi tak terhingga. Wei Suifeng tidak dapat membayangkan situasi seperti itu. Ini adalah kekosongan. Bahkan 35 kekosongan tidak sekuat kekosongan ini. Rambut di kepala Xu Jun berbulu halus. Dia menjilat bibirnya dan berkata, Bo Yang dan Long Xiao menebak bahwa ada kekosongan lain di atas 35 kekosongan. Kemungkinan besar itu adalah kekosongan yang diciptakan oleh angin dingin ini. Dia menyebutnya kekosongan tertinggi dan menduga bahwa angin dingin di kota ini mungkin merupakan bagian dari kehampaan tertinggi. Angin semacam ini seharusnya dihembuskan oleh hantu yang mati di kekosongan tertinggi. Kehampaan memiliki kemampuan untuk berubah menjadi inkorporeal. Makhluk atau zat apapun yang masuk ke dalam kehampaan akan berubah menjadi tidak berwujud. Yang disebut transformasi kehampaan adalah ketika seseorang melangkah ke dalam kehampaan, tubuhnya akan menjadi lebih besar dan tipis, secara bertahap berubah dari kenyataan menjadi kehampaan. Jarak antara partikel-partikel yang membentuk orang ini terus-menerus diregangkan dan diperpanjang. Pada akhirnya, dia berubah menjadi partikel yang tidak berhubungan satu sama lain dan menghilang ke dalam kehampaan. Situasi seperti ini akan menghilang ke dalam kehampaan. Surga ketiga Qinmu dari alam Dao, penyelesaian surga yang menyeluruh, telah terbentuk. Prinsip yang digunakan adalah prinsip kehampaan dan kesadaran. Itu adalah seni ilahi dari alam Dao yang dia pahami dari para ahli pengetahuan penciptaan. Wei Suifeng memandang ke kejauhan dengan bingung. Xu Jun menatap angin yang dingin dan sepi, menunggu hingga angin berlalu. Tiba-tiba, Wei Suifeng menarik lengan bajunya, dan Xu Jun berkata, tunggu sebentar lagi, angin belum berlalu. Wei Suifeng menarik kemejanya lagi, dan Xu Jun berkata dengan tidak sabar, aku akan membiarkanmu menunggu sebentar. Jika kita keluar sekarang, kita akan bertemu dengan ekor angin, dan kita akan selesai dengan sapuan lembut. Wei Suifeng mau tidak mau bertanya, Xu Jun, ketika kamu datang ke sini terakhir kali, apakah kamu menemukan orang yang masih hidup di kota ini? Orang hidup apa? Kota ini adalah kota mati. Belum lagi orang yang hidup, kita bahkan tidak melihat hantu. Xu Jun berbalik. Wei Suifeng cemberut dan berkata dengan suara gemetar, sepertinya ada orang hidup di depan. Xu Jun menoleh dan menggigil. Dia melihat orang hidup duduk di bawah pohon, tersenyum pada mereka. Wajah mereka pucat, dan mereka melihat bahwa itu adalah seorang wanita dengan kecantikan tiada tara. Dia berdiri dari bawah pohon dan melambai ke arah mereka dari jauh. Keduanya melihat lagi, dan wanita itu sudah menghilang. Sementara itu, buah telah muncul di pohon yang layu. Buah Dao. Jantung mereka berdebar kencang. Itu adalah buah Dao. Meski tampak keriput, buah Dao masih dipenuhi runing Dao yang padat. Mungkinkah wanita tadi adalah jiwa yang terkandung dalam buah Dao? Akhirnya angin dingin berhenti. Wei Suifeng dan Xu Jun saling memandang dan berjalan menuju pohon. Tak jauh dari situ, mereka berdua berhenti dan melihat buah Dao berputar lembut di pohon. Kerutan pada buah Dao menjadi lebih jelas dan nyata. Wei Suifeng berjaga-jaga. Lambat laun, buah Dao menjadi sebesar planet di mata mereka. Setiap urat pada buah Dao tampak sangat tebal, dan tanda Dao yang membentuk tanda Dao ini memiliki pola Dao yang lebih halus. Struktur mereka sangat rumit. Namun, ada juga struktur pola Dao dalam pola Dao yang lebih halus. Mereka melihatnya lapis demi lapis, dan tanda di permukaan buah Dao mengungkapkan detail yang tak ada habisnya. Semakin mereka melihatnya, semakin banyak detailnya, semakin mendalam, dan semakin sulit untuk dipahami. Keduanya secara tidak sadar menjadi mabuk seolah-olah sedang berada dalam permainan dekripsi yang memiliki daya tarik tersendiri. Mereka tidak bisa menahan rasa ingin tahunya dan membiarkan mereka mengamati detail yang lebih halus secara terus-menerus. Namun, yang tidak mereka sadari adalah dari luar, buah Dao tidak berubah sama sekali. Yang berubah adalah diri mereka sendiri. Tubuh mereka terus menyusut saat mereka mendekati buah Dao. Mereka semakin kecil saat mereka semakin dekat. Mereka akan ditelan oleh buah Dao. Tiba-tiba, Wei Suifeng dan Xu Jun melihat bagian paling kecil dari buah Dao. Ada keindahan tiada tara tergeletak di tengah buah Dao. Dia sedang tidur di buah Dao, manis dan mengharukan. Wei tua! Kesadaran Xu Jun tiba-tiba meledak, dan dia berteriak, jangan tersihir oleh wanita ini. Setelah mengatakan itu, kesadarannya menyerang pikiran Wei Suifeng, membangunkannya. Wei Suifeng kecewa dan frustrasi sambil bergumam, jenis kecantikan lain, tidak kalah dengan kecantikan Jue Wuchen. Dia segera menyadari. Kenapa Xu Jun tidak tersihir? Mungkinkah hati Dao-nya lebih kuat dariku? Namun, dia tidak tahu kalau selera estetika Xu Jun berbeda dengan orang biasa. Dia tidak menganggap wanita ini cantik sama sekali. Pada saat ini, mereka berdua menyadari bahwa mereka telah sampai ke dalam buah Dao. Ketika mereka melihat ke belakang, mereka melihat rune Dao yang tak terhitung jumlahnya terjalin dan menyegelnya di dalam buah Dao yang aneh ini. Mereka berdiri di sana dan tidak bisa melihat cahaya apapun dari dunia luar. Mereka hanya bisa melihat pola Dao yang tak ada habisnya. Tanda Dao seperti rantai yang melesat dari segala arah.
Kekuatan yang terkandung dalam tanda Dao itu bahkan membuat Wei Suifeng, yang berada di lingkaran besar alam tahta kaisar, bergidik, dan keputusasaan memenuhi hatinya. Xu Jun juga putus asa. Dia berteriak sekuat tenaga, "Yang Mulia Mu, kau menyelamatkan hidupku, tapi aku tidak bisa mengembalikannya padamu." Rune yang tak terhitung jumlahnya menenggelamkan mereka. Xu Jun memejamkan mata dan mengira dia sudah mati. Namun, denyut nadi yang sangat menakutkan datang dari sekelilingnya, menghalangi rune Dao dari buah Dao. Wei Suifeng sekuat itu? Xu Jun terkejut dan senang. Aku tidak menyangka dia memiliki kemampuan seperti itu. Dia baru saja membuka matanya ketika dia melihat Aula Wewangian berdiri di depan mereka. Wei Suifeng telah mengeluarkannya dan menggunakannya untuk melawan invasi tanda Dao. Aula Wewangian tidak memiliki kekuatan apapun, tetapi Aula Wewangian memiliki lapisan segel yang tak terhitung jumlahnya. Tanda Dao pada buah Dao meledak, mengaktifkan kekuatan semua segel di Aula Wewangian. Segel Aula Wewangian telah mengumpulkan segel dari hampir semua praktisi kuat dari zaman purba hingga sekarang. Mulai dari Kaisar Agung hingga Kaisar Langit Taichu, dari Kaisar Langit Taichu hingga 10 Yang Mulia Surgawi, terdapat juga segel dari para ahli penciptaan, dewa-dewa kuno, dan praktisi kuat tahta kaisar yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan segel ini meledak dalam sekejap. Keheranan dan kegembiraan di wajah Xu Jun belum juga muncul saat Wei Suifeng tiba-tiba menerkam. Rune teleportasi yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di sekelilingnya dan membungkus keduanya dengan erat. Dia berteriak, "Lari!" Cahaya tak terbatas meledak dari dalam buah Dao yang aneh, dan getaran hebat menyebar ke segala arah dengan buah Dao sebagai pusatnya. Dalam sekejap, kekuatan yang sangat besar melonjak ke langit dari ibu kota Giok Istana Leluhur. Itu benar-benar menghancurkan segel yang ditinggalkan oleh Raja Dewa Kuno, Kaisar Agung, dan Primordium Agung, menyebabkan kota Dewa Kuno yang tak tertandingi ini muncul di Istana Leluhur, terungkap sepenuhnya. Sementara itu, di kota Dewa yang luas ini, dampak yang mengerikan ini tampaknya telah memicu reaksi berantai ketika gelombang yang sangat mengerikan terpicu dan meledak satu demi satu. Bahkan orang-orang di 100.000 pegunungan suci dapat melihat tanah terpencil di Istana Leluhur. Pancaran cahaya yang mengerikan melesat ke langit dan mengguncang Dao Agung langit dan bumi, menyingkirkan awan putih di langit dan menembus penghalang dunia Istana Leluhur. Di surga, para dewa yang menjaga surga merasakan bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Seluruh langit surgawi berguncang tanpa henti, dan tanah langit surgawi retak terbuka. Istana-istana bergoyang dan hampir runtuh. Para dewa merasa sulit untuk menenangkan diri. Pada saat itu, mereka juga melihat seberkas cahaya menakutkan yang membumbung ke langit. Pancaran cahaya terhubung bersama dan membentuk-bentuk pohon besar di langit dan di luar Istana Leluhur. Yang Mulia Xu dan Yang Mulia Huo, yang tetap tinggal untuk menjaga surga celestial, segera berdiri dan menekan turbulensi di surga celestial. Kedua Yang Mulia Surgawi melihat ke tempat di mana cahaya muncul, dan ekspresi mereka berubah secara drastis. Mereka melihat bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya didorong menjauh dari lintasan aslinya oleh cahaya, dan fenomena astronomi berada dalam kekacauan. Di Suandu, Yang Mulia Hao, Shi Qiluo, Nyonya Surgawian, Raja Dewa Leluhur, Wanita Surgawi Qiang, Kaisar Dewa Langshuan, dan Yang Mulia Gong Surgawi sedang menyempurnakan tubuh jasmani Dao Surgawi dan Adipati Surga. Pada saat itu, tubuh jasmani Adipati Surga terguncang, dan miliaran bintang di Suandu berada dalam kekacauan. Pasukan surga yang menjaga Suandu dilemparkan ke dalam kekacauan oleh bintang-bintang dan konstelasi yang tidak teratur. Kapal-kapal Angkatan Laut Sungai Surgawi yang menjaga Sungai Surgawi dikirim terbang oleh Sungai Surgawi yang bergejolak. Tentara dan jenderal surgawi yang tak terhitung jumlahnya mengayunkan tangan dan kaki mereka saat mereka terlempar ke langit berbintang, tidak mampu menstabilkan diri mereka sendiri. Perubahan di Istana Leluhur. 7 Yang Mulia Surgawi berdiri dan melihat ke arah Istana Leluhur. Dewa Kaisar Langshuan berteriak, "Itu adalah Aula Wangi. Segel yang kutinggalkan di Aula Wangi telah diaktifkan. Punyaku juga telah tersentuh." Ekspresi Nona Surgawi Qiang berubah drastis. Dia buru-buru bangkit dan menggunakan tahap eksekusi dewa dari Istana Leluhur untuk pergi. Dia sangat marah. "Yang Mulia Mu, kamu benar-benar mendekati kematian." Yang Mulia Surgawi lainnya saling memandang dan mengikutinya, menuju Istana Leluhur. Di ibu kota Giok Istana Leluhur, Aula Wewangian tertanam di pohon Dao. Di pintu masuk aula tergantung buah Dao dari pohon Dao. Buah Dao dan sisa segel Aula Wewangian masih bertabrakan dan berbenturan, masing-masing berusaha melenyapkan yang lain. Pada saat itu, sesuatu menggeliat di bawah tumpukan pecahan batu bata dan ubin. Setelah beberapa saat, Wei Suifeng dan Xu Jun bangkit dari puing-puing dan membersihkan diri. Xu Jun melihat sekeliling dan melihat cukup banyak bangunan telah runtuh di ibu kota Giok Istana Leluhur. Dia tidak dapat menahan diri untuk bergumam, jadi Yang Mulia Mu adalah seorang guru yang terkenal. Kemampuannya untuk menghancurkan kemanapun dia pergi masih kalah dengan kemampuanmu. Wei Suifeng berkata acuh tak acuh, tentu saja. Aku sudah menghancurkan banyak hal dari era Naga Han sampai sekarang,
reputasiku mendahuluiku. Keduanya saling memandang dan tertawa. Saat dia tertawa, Shu Jun melihat sekeliling, dan senyuman di wajahnya perlahan membeku. Bahkan tawanya pun semakin pelan hingga tak terdengar lagi. Sungai besar kekacauan muncul di depan mereka, dan ada kekacauan ki di dalamnya. Itu sangat luas dan megah, dan tidak ada yang tahu kemana mengalirnya. Wei Suifeng tersenyum. Kali ini, kita tidak perlu khawatir tentang 10 yang mulia surgawi yang tidak memasuki aula wewangian dan menyingkirkan Sagi Yuan Istana Miluo itu. Shu Jun, kita harus pergi. Shu Jun? Dia memeriksa wajah Shu Jun dan menunjukkan ekspresi curiga. Apakah kamu tersesat? Shu Jun kembali sadar dan tertawa. Bagaimana aku bisa tersesat? Hahaha, aku adalah salah satu dari 3 raja ilahi kuno yang agung, bagaimana aku bisa tersesat? Aku hanya belum pernah ke sini sebelumnya. Kultus Master Wei, apakah peta geografismu benar-benar berguna? Akankah benar-benar ada orang yang datang untuk menyelamatkan kita? Di 100.000 pegunungan suci, Nenek Si dan yang lainnya memperhatikan Ma Tua dan Zhan Kong Rulai dengan gugup. Sudah lebih dari 20 hari sejak pergolakan di ibu kota Giok di istana leluhur. Meskipun kondisi Qin Mu selalu stabil, situasi Ma Tua dan Zhan Kong Rulai tidak begitu optimis. Meskipun kerangka berpikir Zhan Kong Rulai tinggi, namun budidayanya rendah. Jangka waktu yang lama ini telah membuat Buddha besar itu kelelahan. Tingkat kultivasi Ma Tua lebih tinggi, namun pola pikirnya lebih rendah dibandingkan Zhan Kong. Pada langkah ini, juga sangat berat. Pada saat ini, Yan Er tiba-tiba terbang dan berkata kepada Nenek Si dan yang lainnya, kabar buruk, tanah suci kita telah tumbuh. Tanah suci telah tumbuh? Nenek Si dan yang lainnya agak bingung. Yan Er berkata, saat ini aku sedang mengobrol dengan ibu tentang masalah keluarga dan mengajaknya berkeliling untuk melihat pemandangan indah dari tanah suci kita. Semua orang mengerutkan kening dan berpikir, wanita ini bahkan lebih buta daripada orang buta. Meskipun Gunung Suci 100.000 memiliki kata, suci, itu hanya kita yang menyanjung diri sendiri. Kapan pernah ada pemandangan indah di sini? Yan Er melanjutkan, saat aku tiba di aula utama di tengah-tengah Gunung Suci, aku melihat aula utama terangkat oleh 2 daun besar, dan bahkan fondasinya pun hancur berkeping-keping. Kedua daun itu begitu besar hingga menutupi aula suci Tuan Muda di tengah-tengah kedua daun tersebut, sehingga terlihat sangat menyedihkan. Wanita ini berbicara tanpa kepala atau ekor, dan Blaine segera berkata, Nenek, kalian tetap di sini untuk menjaga Muer, aku akan pergi bersamanya. Nenek Si menganggukkan kepalanya dan Mute berkata, aku akan pergi melihatnya juga. Yan Er membawa mereka berdua ke tengah Gunung Suci. Sebelum mereka bisa sampai di sana, Blaine melihat 2 daun besar, seperti 2 telapak tangan yang sangat besar memegang istana Qin Mu di telapak tangan mereka. Kedua daun itu berasal dari tunggul kayu hitam yang hangus. Kayu hitam itu telah lama dipotong oleh Tai Yi dan dibakar hingga hangus. Hanya lingkaran tahun yang belum terbakar habis yang tersisa, berubah menjadi puluhan ribu gunung hitam. Sekarang, 2 daun besar telah tumbuh dari gunung di tengahnya. Sungguh aneh. Saat ini, sudah banyak orang berkumpul di sekitar kedua daun tersebut. Su Shenghua, Lan Yutian, Kaisar Cahaya, dan yang lainnya terbang mengelilingi akar daun untuk memeriksa dari mana asal tanaman itu. Aula di tengah aula yang ditopang oleh 2 daun adalah aula suci 100.000 gunung suci. Tempat di mana Qin Mu tinggal, Tai Yi pernah menerima adipati surga dan penguasa bumi di aula ini. Aula itu tidak kecil, tapi dibandingkan dengan 2 daun itu, aula itu jauh lebih kecil. Pantas saja Yan Er bilang itu menyedihkan. Mereka berdua sampai ke dasar kedua daun itu dan melihat ke atas kedua daun besar itu. Mereka tercengang, tetapi mereka melihat bahwa tanda pada daun itu seperti tanda dao dari dao besar. Itu sangat misterius. Vitalitas datang dari dedaunan, dan hanya dengan berdiri di sana, mereka merasa bersinar. Tiba-tiba, Blaine melihat seorang lelaki agung berjalan mendekat dengan kapak besar di tangannya. Dia sampai ke bagian bawah kedua daun itu dan mengangkat kapak besar. Dia melambaikannya 2 kali ke akar daun, sepertinya dia ingin memotongnya. Wu, apa yang kamu lakukan? Kaisar Cahaya terbang mendekat dan berkata dengan marah, siapa kamu? Mengapa kamu ingin memotong pohon muda orang lain tanpa alasan? Wajah buta dan bisu pucat pasi. Su Shenghua, Lan Yutian, dan yang lainnya bergegas, dan wajah mereka juga pucat. Pria berotot itu memiliki tubuh yang penuh otot dan tulang, dan perawakannya seperti raksasa yang mampu membelah langit dan bumi. Kapak besar di tangannya bersinar dengan cahaya dingin seolah mengandung kekuatan untuk membelah langit dan bumi. Jelas sekali bahwa itu tidak lain adalah Tai Yi. Meskipun Kaisar Cahaya adalah sosok paling mempesona di era cahaya merah, ketika menghadapi keberadaan seperti itu, bahkan sehelai rambutnya pun akan beberapa kali lebih tebal dari pinggangnya. Dari fisik Tai Yi, rambutnya memang jauh lebih tebal dari pinggang Kaisar Cahaya. Tai Yi meletakkan kapaknya dan menatap Kaisar Cahaya. Suaranya sekeras bel. Saya secara alami di sini untuk menebang pohon itu. Kamu benar sekali. Kaisar Cahaya sangat marah. Apakah ini tanahmu?
Tai Yi mengangkat kapaknya dan bersandar padanya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini bukan tanah saya." Kaisar Cahaya mencibir, "Apakah pohon itu pohonmu?" Semua orang diam karena takut. Tai Yi menggelengkan kepalanya lagi. "Itu juga bukan pohonku. Itu bukan tanahmu, juga bukan pohonmu. Hak apa yang kamu miliki untuk menebang orang?" Kaisar Cahaya mencibir dan berkata, "Kamu lari ke tempat mereka dan membawa kapak untuk menebang pohon yang tumbuh dari tanah mereka. Kemanapun kamu pergi, kamu tidak akan bisa bertukar pikiran dengan mereka." Alasan, logika, jika kamu tidak bisa bertukar pikiran dengan mereka, apakah kamu masih bisa berbicara? Tai Yi tertegun dan memandang semua orang. Semua orang melihat sekeliling, tidak berani menatap matanya. Kaisar Cahaya mengepalkan tangannya dan berkata dengan lantang, "Pohon muda ini milik keluarga yang muliamu, dan tanah itu milik keluarga yang muliamu. Jika kau ingin memotongnya, kau tidak bisa melakukannya tanpa bertanya pada yang muliamu." "Xuanxiu, Wen Yuan, jangan tarik aku. Orang ini mungkin kuat, tapi ada keadilan di langit dan bumi. Keadilan adalah keadilan. Jangan tarik aku. Meskipun pria ini galak, bagaimana aku bisa takut padanya? Sebagai tamu keluarga yang muliamu, aku tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa." Hua Xuanxiu dan Wen Yuan menariknya kembali. Kaisar Cahaya masih berjuang, dan dia berkata dengan marah, "Kalian berdua juga orang yang menindas kebaikan dan takut pada kejahatan. Lepaskan aku akan berdebat dengannya." Tai Yi memikirkannya, duduk, dan berkata, "Apa yang Anda katakan masuk akal. Tempat ini diberikan kepada yang muliamu oleh saya, dan saya hanyalah pemilik tanah aslinya. Saya juga seorang tamu sekarang, jadi saya memerlukan izinnya untuk menebang pohon itu. Lupakan saja, saya tidak akan menebangnya dulu. Mari kita tunggu sampai dia bangun." Kaisar Cahaya mendengus dan menjentikan Hua Kaisuan dan Wen Yuan. Dia mengarahkan dua jarinya ke matanya dan kemudian ke Tai Yi, yang sedang duduk di tanah. "Aku sedang menatapmu. Jangan berpikir untuk memanfaatkan kebutaanku. Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian semua menatapku seperti itu?" Semua orang diam-diam memuji. Era cahaya merah memang merupakan era yang paling liar. Kaisar Cahaya juga merupakan seseorang yang telah melihat dunia dan penuh dengan kebenaran. Ia bahkan berani menguliahi keberadaan seperti Tai Yi yang telah mencapai Dao. Su Shenghua dan Lan Yutian maju untuk bertanya kepada Tai Yi, "Dao saudara, jika kita tidak memotong pohon muda ini, apa salahnya?" Tai Yi berkata, "Jika kita tidak menebangnya, ketika akar pohon ini dihidupkan kembali sepenuhnya, praktisi kuat dari alam semesta masa lalu dapat merangkak keluar dari akarnya dan membahayakan dunia. Alam semesta ini tidak dapat menahan siksaan dari praktisi kuat seperti itu dalam waktu lama, dan akan kembali ke kehancuran." Su Shenghua bertanya, "Kalau begitu, manfaat apa yang didapat jika kita tidak memotong pohon muda ini?" Tai Yi berkata, "Jika kita tidak menebangnya, akan ada manfaatnya. Ketika pohon ini tumbuh, cabang-cabang dan mahkotanya akan meluas hingga ke kehampaan tertinggi. Pada saat itu, akan lebih mudah untuk mencapai jalannya. Ketika alam semesta hancur, akan ada orang yang bisa menggunakannya untuk bersembunyi di alam semesta berikutnya." Namun, dia menggelengkan kepalanya. "Mereka juga parasit." Lan Yutian bertanya lagi, "Bagaimana jika kita menebangnya? Akankah keberadaan alam semesta sebelumnya tidak dapat turun?" Tai Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak juga. Mereka masih akan turun, tapi akan tertunda untuk beberapa waktu." Keduanya tidak bertanya lagi dan mundur. Mute dengan hati-hati maju dan duduk di samping jari kaki Tai Yi. Dia mengeluarkan pipa air dan menyalakannya. Setelah mengambil 2 isapan, dia menyerahkannya pada Tai Yi. Tubuh Tai Yi terlalu besar, dan dia menundukkan kepalanya untuk melihatnya. Dia mengecilkan tubuhnya dan mengambil pipa air dari tangannya. Mute tersenyum dengan wajah keriputnya. "Dao saudara, bisakah kamu meminjamkan kapakmu untuk melihatnya?" "Lihat saja." Mute buru-buru bangkit dan melompat ke kapak besar itu dengan penuh semangat. Dia memeriksa tanda Dao pada kapak dengan hati-hati dan melambaikan tangannya. Buta, penglihatanmu bagus. Cepat datang dan bantu aku meneliti." Blind tidak segera pergi dan malah bertanya pada Tai Yi, "Dao saudara, bisakah Muer bangun?" Tai Yi menghisap pipa airnya dan berkata, "Yang mulia surgawi sedang bergegas ke ibu kota Giok di istana leluhur. Ada makhluk mengerikan di sana yang menghalangi pandanganku. Bahkan aku tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Aku tidak tahu apakah yang mulia surgawi akan menyerang Aula Wewangian untuk menyingkirkan Yuan Sage dari istana Miluo." Jantung orang buta melonjak. Tai Yi berkata, 9 yang mulia surgawi telah mencapai ibu kota Giok.